Baik, yang pertama tentunya saya ingin mengenalkan dulu secara pribadi. Nama saya tadi sudah disampaikan Ibu Eli, kalau melihat nama itu pasti kita tahulah. Ini pasti produk dari Jawa, ya, produknya dari Jawa. Jadi asli saya, orang tua saya dari Sukoharjo, ya, Solo. Kami pernah sampaikan karena tugas orang tua dan nenek ke Kalimantan Utara, dulu masih Kota Tarakan, kecamatan. Ya, dulu kita kenal BPM, mungkin yang senior-senior, mungkin Pak Denny sempat kenal istilahnya BPM, yang sekarang jadi Pertamina. Kemudian bapak saya sempat jadi asisten Wedana, orang tua saya. Kami lahir di sana dan saya menjadi salah seorang puja kekal. Jadi kalau puja kekal itu adalah putra Jawa kelahiran Kalimantan. Itu tidak berbeda dengan puja kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Dan pada akhirnya masih zaman Orde Baru, saya ingat sekali banyak kawan-kawan kami yang bukan orang Jawa, namanya Jawa. Saya tanyakan, kenapa kawan? Hai friend, kenapa namanya kok jadi Jawa? Padahal saya tahu persis Anda ini dari Sulawesi. Karena kalau kita nama tidak pakai Jawa, kalau tes pegawai negeri sipil tidak lulus nanti katanya. Itu satu joking, ya. Tapi faktanya mungkin bisa saja. Dulu kan semua punya otoritas sangat luar biasa. Nah, kemudian aslinya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ini sebetulnya asli birokrat, ya. Saya ini seorang birokrat, jadi seorang eksekutif. Pertama kali saya ditugaskan di Kalimantan Utara pada tahun 1975. Jadi saya ditugaskan di Kalimantan Utara itu tepatnya di ibu kota Kabupaten Bulungan tahun 75. Yang jalannya itu bisa diukur dan semua masih banyakkan agregat. Jadi kalau jam 6 lampu sudah tidak ada dan lain sebagainya, dan kemudian kita harus mencari air bersih, itu harus minum di air Sungai Kayan. Jadi Sungai Kayan itu ada sungai besar, ya di situ tempat mandi, cuci, dan macam-macam. Ya tinggal kita menyesuaikan aja. Terkadang ini satu cerita kenapa saya ingin sampaikan bahwa ada persoalan-persoalan, ada dinamika yang berkembang di komunitas kita pada daerah-daerah tertentu yang harus juga merupakan bagian tanggung jawab kita, ya, merupakan tanggung jawab kita sehingga kita bisa bersama untuk bersama-sama pelayanan secara utuh. Dan nanti kalau misalnya saya menyampaikan tema itu melayani untuk berkat, sebetulnya itu tema yang sudah mungkin menurut Bapak Ibu, ini tema yang sudah lama, tetapi ada spesifikasi yang ingin kami sampaikan secara khusus bagaimana dinamika perkembangan keumatan di sana berlangsung sampai pada saat ini. Jadi kami harapkan ini akan menjadikan satu referensi, mungkin kami akan lebih banyak pada kesaksian pada tema materi khotbah nanti kita akan melihat dari konteks keberadaan kita masing-masing. Dan saya akan coba juga mengadopsi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya, sampai pada terakhir Pak yang dari Darwin, Australia. Nah, kemudian saya ingin katakan secara utuh bahwa saya tidak berbeda dengan Bu Eli, tidak berbeda dengan Pak Cornelius, tidak berbeda dengan yang lain-lainnya. Jadi latar belakangnya itu sudah sangat jelas. Jadi kalau kita ingat itu, kalau kita kenal sekarang ini adalah pasukan hijau. Ya, jadi kita adalah pasukan hijau. Nah, kenapa sampai saya tertarik dengan pelayanan? Ini ada beberapa hal yang terkait dengan keberadaan komunitas dan umat kita yang ada di daerah pedalaman ini. Saya katakan tadi, kalau kita dalam perjalanan, jangankan berbicara tentang infrastruktur, berbicara tentang kebutuhan standar. Di sana aja air bersih tidak ada, lampu lebih lagi, beras kita pegawai negeri sipil itu makan beras gudang. Beras gudang itu kalau dibagi sudah bebubuk, kemudian ada ulatnya, dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat dari satu sisi, masyarakat yang di sana itu sangat luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, saya ini birokrat murni Pak, jadi sampai mohon izin, saya pernah tugas di awal 2015 di birokrat sebagai staf ahli politik dan hukum. Ya, jadi berjenjang kita itu kalau di sana ya eselon 2 lah kalau kita kenal sudah. Kemudian pada saat itu kami setelah itu full di beberapa perguruan tinggi swasta.
dan sebelumnya juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Yang saat ini kami ampuh juga salah satunya pada perguruan tinggi yang yang memberikan kesempatan pada hamba-hamba Tuhan, kebanyakan pendeta-pendeta, ya, yang dalam konteks akademis belum memiliki sertifikasi akademisnya. Nah, itu juga kita bergerak di sana. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, pertama kali tertarik pelayanan kami itu adalah melihat dinamika yang terjadi pada orang-orang pedalaman. Sekali lagi, mohon maaf. Orang Kalimantan, kalau kita berbicara orang Kalimantan, apakah Ibu Liliana, Ibu Lani, apakah Pak Cornelius, atau kawan-kawan, kalau kita berbicara tentang komunitas Kalimantan, maka tanda petik yang ada di mindset kita adalah komunitas umat yang mempunyai latar belakang sangat spesifik dan khusus dibanding daerah-daerah lain. Ya, bayangin Pak, ketika kami membawa istri saya ketemu dengan kakak saya di Jawa Timur, Surabaya, sampai dia kaget, loh, saya kira istrimu itu hitam. Ternyata istrimu lebih putih dari kita, lebih cantik katanya. Izin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, istri saya ini asli orang Kalimantan. Ya, asli orang Kalimantan. Dan saya tertarik itu bagaimana? Saya melihat kesederhanaan cara berpikir, cara bertindak, dan berbuat gotong royongnya itu. Semua seolah-olah menggambarkan tentang kehidupan yang penuh dengan kasih. Tidak ada benturan-benturan sama sekali. Saling-saling membantu satu sama lain. Nah, kita tentunya dalam hal ini, kita akan melepaskan ego denominasi. Kita akan lepaskan ego-ego pribadi kita. Kita akan melepaskan dan kita tidak lagi membangun mindset kita bagaimana membangun gedung gereja sebesar-besarnya. Sementara isi di dalamnya ini kucar-kacir. Domba-domba kita pada lari. Dan ini konteks-konteks salah satu yang paling krusial sebagaimana dibilang Alkitab, bahwa pelayananlah yang sebenarnya yang paling sejati untuk kita melakukan sesuatu penyelamatan kepada umat kita. Nah, kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan, perjalanan hidup kami ini sangat luar biasa. Dalam artian apa yang kami rasakan. Mungkin menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih itu hal-hal biasa. Tetapi bagi kami sangat luar biasa. Sehingga sampai pada hari ini totalitas pelayanan kami tetap akan kami lakukan dan kami punya komitmen sepanjang saya masih bisa bernapas dan sepanjang saya masih bisa berbuat, maka saya akan tetap melayani dan melayani sampai kontrak itu selesai. Karena Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, usia kita ini tidak tahu, apalagi kalau kita berbicara tentang batasan menurut Alkitab, maksimal usia kita ini berapa? Dan kalau saya hitung-hitung di situ hanya sisa sekian tahun. Maka tidak ada lagi jalan yang bisa kita lakukan selain kita total untuk menghidup pada akhirnya. So, Bapak, Ibu, dan yang saudara yang kekasih, di dalam perjalanan karir kami, dari staf biasa sampai pada akhirnya menduduki eselon yang terakhir. Dan kalau misalnya mohon izin, kalau kita memang sering dengar itu namanya staf ahli itu kan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu loh. Itu sampai pada akhirnya itu banyak tantangan itu terlebih dari pihak-pihak yang mencoba meng-cut semua aktivitas kita. Karena apa yang kami lakukan selama ini bukan berbicara dalam tataran jabatan, tapi kami lebih memungsikan jabatan-jabatan yang ada pada kami untuk melayani. Jadi kami tidak berorientasi pada apa yang tersandang kapasitas, tapi apa yang bisa kita lakukan, yang kami lakukan. Bahkan di dalam satu kesempatan, saya selalu katakan pada staf-staf kita, terutama yang orang-orang Kristen, orang Nasrani, saudara-saudara, kita di sini adalah tanggung jawab pelayanan. Sehingga kami harapkan, saya sangat harapkan, bahwa yang kita lakukan bukan karena jabatan yang melekat pada kita, tapi adalah bagaimana kita melayani untuk pembuktian pelayanan itu kepada orang-orang sekitar kita. Ini yang kami lakukan. Banyak Bapak Ibu yang terjadi.
dan lain sebagainya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi saya percaya dan saya tetap yakin sebagaimana firman Tuhan yang nanti kita akan kupas, bahwa kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan selalu bersama kita. Dan faktanya sampai hari ini kita bisa bersama pada virtual ini. Bapak Ibu dan saudara kasih yang dalam Tuhan, kalau Bu Eli tadi mengatakan jabatan itu benar, tapi jabatan itu sebenarnya adalah jabatan pelayanan. Di dunia olahraga, saya sudah malang melintang. Bahkan saya juga termasuk tim penyusunan anggaran dasar KONI bla 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 bla. Kemudian di berbagai pengurus dan olahraga, ya. Ormas, ya. Dan saya juga salah satu presidium pendiri YRNI, presidium pendiri GIAN, Gerakan Indonesia Anti Narkotika, bla bla bla. Tetapi sekali lagi, itu yang kami lakukan hanya semata-mata ingin menunjukkan bagaimana kita melayani di semua komunitas, tataran dan tatanan. Tidak ada tendensi, sekali lagi tidak ada tendensi secara pribadi kami, ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Sangat tidak. Dalam kami melakukan pelayanan, itu sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa menghadapi tantangan-tantangan. Belum lagi berbicara aspek hukum, kecemburuan, dan lain sebagainya. Tetapi karena komitmen kita, saya ingin menjadikan informasi dan sekaligus kesaksian bagi kita semua pada saat ini. Mudah-mudahan ini akan menjadikan satu referensi rujukan bagi kita. Bagaimana kita nanti mengembangkan hubungan, membangun network. Nah, dalam perjalanannya, ini dalam konteks pelayanan pribadi kami. Jujur kami katakan, ketika kami di birokrat, kami jarang sekali untuk pelayanan mimbar. Ibu Eli, mohon izin. Tapi kami bergerak. Bergerak bukan di tataran pelayanan mimbar, tapi kami lebih bergerak sebagai organisasi, bergerak sebagai pribadi, bergerak sebagai bagian dari sistem. Dan itu berjalan sampai sekarang. Dan sekarang diikuti oleh kabupaten kota di seluruh Kalimantan Utara, kecuali kota Tarakan belum kita tembus. Jadi program-program ini memang merupakan bagian pelayanan. Jadi kalau kita berbicara pelayanan dalam konteks yang berbeda, maka ada value menurut Pak Sitomorang hari itu. Ya, mohon izin, Pak Sitomorang ya. Pak Gultom. Pak Gultom mengatakan, kita akan melihat... Freddy Sitomorang. Ya, beliau berkata tentang value, disitulah nanti akan menemukan di situ. Makna hakiki daripada satu pelayanan yang tidak terfokus pada satu tataran. Setelah kami tidak aktif atau purna tugas, baru saat ini kami melayani mimbar di berbagai gereja denominasi. Saat ini kami juga full dalam pelayanan-pelayanan yang notabene juga tidak terkait hanya terfokus pada di mimbar. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, bahwa persoalan yang paling krusial terjadi pada saat ini, dan itu perlu ada penanganan secara terstruktur dan masif, ya, adalah bagaimana kita mengembalikan keberadaan umat Kristen secara utuh. Kami mengikuti penelitian, mohon maaf, ada satu penelitian dari komunitas kita yang mengatakan bahwa anak-anak muda malas ke gereja, salah satunya adalah dia bosan dengan materi khotbah. Dan yang paling parah, ada yang mengatakan, yang menyampaikan tidak konsisten. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah ini akan tetap kita biarkan? Tentu bukan tanggung jawab pada hamba-hamba Tuhan dan pelayanan mimbar, tetapi semua mapping together kita. Ini harus kita punya tanggung jawab bersama. Ini persoalan kita bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Dengan segala keberadaan dan keterbatasan kami pribadi. Dengan kapasitas yang ada. Kami tentunya juga tidak ada bisa, kita harus ngakui, tidak akan bisa one man show. Tidak akan bisa. Kita perlu satu kebersamaan secara komprehensif. Kita harus pemahaman supaya sinergis.
agar moving together-nya, target kita bergerak sama kita ini benar-benar menghasilkan satu produk output. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan tidak bisa langsung kepada objek, lokus dan fokusnya, tetapi melalui menara doa ini saya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat memberikan value yang luar biasa. Karena dengan kondisi inilah kami bisa share, bisa minta tolong pada Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan untuk sama-sama kita mendoakan. Sebagaimana yang selalu disampaikan, di-share Ibu Eli, melalui transformasi, melalui GDN, bla bla bla. Ini persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi. Nah inilah, jadi dalam konteks pelayanan, kami mungkin lebih banyak tidak berbicara dalam kontekstual yang lebih berbicara seperti yang kita pahami selama ini. Ada sebagian orang memahami bahwa pelayanan selalu identik dengan pelayanan mimbar. Padahal dalam satu firman Tuhan mengatakan, pelayanan itu bisa dilakukan sesuai dengan karunia dan talenta yang ada pada kita. Ini beberapa hal yang tentunya menjadi satu masukan bagi kita semua. Terutama pada hamba-hamba Tuhan, kita semua yang ada di sini, di semua daerah. Kami yakin dan percaya juga, terkadang ada persoalan yang sama yang kita hadapi. Tapi keyakinan kita di dalam pelayanan, lebih mengedepankan pada kemurnian pelayanan itu sendiri. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi misi kita, itu akan tercapai. Karena semuanya itu ada yang menaungi kita. Ada yang memberikan garansi kepada kita. Itu yang terjadi pada pribadi saya. Kami tidak akan peduli orang mau berbicara. I don't care about that. I just one thing. Saya hanya punya satu pemikiran adalah saya bergerak melayani dan melayani sampai pada titik akhirnya. Karena semua digaransi oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana desain dan formulasi yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, mungkin yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena daerah kita, demografi kita berbeda, dengan tingkat kesulitan dan persoalan yang berbeda, maka tentunya kita memerlukan satu desain atau formulasi agar kita bisa sama-sama membangun, sama-sama melayani, sama-sama melaksanakan misi, agar tugas kita sama-sama dapat. Salah satu yang kita lakukan ini adalah sangat luar biasa di bawah koordinasi Pak Samuel Kausnadi dengan Ibu Eli. Ibu Eli kami kenal lama, sangat lama. Bahkan mungkin sebelum tahun 2000 ya Bu Eli ya. Ya, di bawah tahun 2000. Kami sampai mengadakan namanya doa bersama di salah satu gedung Pesparawi. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Jadi persoalan sana sangat kompleks Pak. Kami bisa membangun gedung, bisa memiliki macam-macam sekarang, memiliki TK, tapi hadapannya pernah kami juga menghadapi jaksa dan lain sebagainya. Saya tidak peduli. Kalau ini terjadi karena saya membawa ini kebenaran, ya enggak apa-apa. Mungkin saya keluar dari bui akan lebih keras lagi untuk mengkritisi kebenaran itu. Karena contoh sudah banyak. Dan sampai sekarang saya tidak pernah takut dengan persoalan-persoalan hukum sepanjang kerjaan hukum kita lakukan yang benar. Dan itu yang sampai sekarang kapasitas kami baik sebagai pimpinan olahraga, baik di KONI, baik di mana. Saya katakan ini adalah pelayanan. Dan jangan takut. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah dalam konteks yang lain mungkin kita berpikir sekarang adalah pemberdayaan generasi muda. Bagaimana dengan generasi muda kita sekarang? Generasi muda kota di perkotaan sangat berbeda dengan generasi muda yang di daerah-daerah tertentu. Kalau misalnya kita contoh saudara kita Israel, persoalan itu juga terjadi di daerah kita. Saya sekali waktu juga menginginkan saudara Israel hadir di daerah kami. Ya, untuk memberi kesaksian. Kemudian saudara Kevin yang punya visi, yang visioner, itu juga akan kami coba kalau memang berkenan, kami akan bawa sana dalam satu temu yang lebih luas. Bahkan dalam bentuk sarasiat. Kebetulan saudara kita nih, saudara Israel, itu punya korelasi yang positif dengan kami.
kapasitas kami selain sebagai presidium, kami juga ketua Dewan Penasehat dan ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Indonesia Anti Narkotika. Dan kami tahu orang-orang kita banyak. Dan ini yang kami maksudkan dengan kapasitas yang melekat pada kita, itu kita gunakan untuk pelayanan, bukan untuk hal-hal yang lain. Begitu saya mendengarkan saudara Israel, saya langsung terbersit, kapan saudara Israel bisa ke daerah saya? Begitu saya dengar bagaimana kesaksian saudara Kevin dengan cerdasnya, berbicara nanti sampai 25 tahun ke depan kita mau jadi apa? Saya terpikir, memang sumber daya manusia perlu dibangkitkan. Sumber daya harus dibangun. Dan daerah kami adalah daerah masih sulit. Jadi provinsi aja baru tahun 2013. Berbicara tentang prestasi dengan pelayanan, mohon izin Bapak, Ibu, dan Saudara, saya boleh Ibu, Bapak cek dimanapun kami berada. Apakah di KONI, di bla bla bla, silakan. Karena itu murni saya lakukan karena pelayanan dan pelayanan. Bukan karena ada tendensi lainnya. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan yang ada bersama kita pasti punya mindset pemikiran yang sama dengan kita. Cuma persoalannya kita baru berapa saat ketemu untuk berbicara lebih luas tentang kesaksian-kesaksian ini. Saya yakin dan percaya Pak Samuel, Ibu Eli, Mas Andreas, Mas Hendrik, dan pelaku-pelaku ini pasti sudah membuat satu blueprint ke depan apa yang mau kita buat. Hanya bukan sebatas kepada giat-giat tertentu yang sifatnya terbatas pada hal ini. Saya menginginkan juga Bapak Ibu ini juga keluar dari sarangnya. Kita tidak bisa terkungkung dalam satu kelompok, hanya satu wilayah. Karena kita sudah satu bendera, bahwa bendera kita adalah bendera Kristen. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada bicara ini Tuhan Yesus Kristus dari Sumatera, tidak ada. Ini dari Banten. Tapi produk output yang dilakukan oleh Pak Samuel Kusnadi, Bu Eli, Bu Andreas, ini mari kita tularkan kembali ke daerah-daerah lain. Bagaimana mendesainnya? Tidak mungkin. Sekali lagi mohon izin dan mohon maaf. Kalau kami bergerak sendiri, saya khawatir yang terjadi pada kami selama ini, persoalan internal dan eksternal, kami dikatakan seolah-olah menjadi orang yang one show. Itu saya agak kesulitan. Tapi puji Tuhan, perkembangan setelah melihat fakta, baru mereka menyadari bahwa untuk mendasarkan produk output yang benefit diperlukan perjuangan yang tidak main-main. Itu yang kami harapkan. Saya rasa ini Bu Eli sebenarnya banyak kalau cerita, waduh, yang terbalik di sungai hanya pelayanan, tenggelam hanya untuk mendatangi orang-orang yang, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu kenal namanya orang Punan, itu yang hidupnya di hutan-hutan. Yang di hutan-hutan masih mending Pak Samuel yang gini, itu masih ada di daerah. Ini orang yang masih berpakaian kulit kayu. Saya belajar juga dengan mereka. Kalau orang Punan dengan komunitas itu bisa damai. Bisa sama menghargai. Kenapa kita yang punya intelektual lebih bagus? Kita mempunyai sumber daya yang lebih bagus. Kok tidak bisa sama-sama sih melakukan hal yang seperti itu untuk membangun kedamaian? Saya rasa itu Bu Eli, mohon maaf ini agak terlalu panjang, saya khawatir nanti kita habis dengan waktu yang ini. Tetapi kita akan sekali lagi, kami akan tetap share dan mengharapkan kita semua. Gerakan kita juga harus gerakan keluar dari kelompok ini. Seperti Mas Andreas, Bu Eli, kapan kita berbicara? Karena saya punya program Bamaknas. Sekarang semua kota sudah terbentuk. Mana Pak Mawuntu tadi? Ya. Pak Tumemu, mari kita bergerak bersama-sama. Ya. Ini dia. Jadi bendera, apakah itu MUKI, apakah Bamaknas, apakah itu KAG, apakah itu bla bla bla. Ayo kita bergerak bersama-sama. Kepentingan kita sama. Jadi kita tidak usah membawa kontaminasi pada satu bendera, tetapi kita sama-sama harus bergerak untuk kepentingan kita semua. Pelayanan dan misi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu Eli.